Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Alhamdulillahi kabir. Allahu akbar. Allahu akbar. Teman-teman sahabat yang berbahagia, terima kasih telah hadir di dalam ngobrol kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan Allah turunkan berkah, rahmat, dan kurnia-Nya bagi kita semua. Mohon maaf sekali, saya lihat di grup ini ada guru-guru saya, ustadz-ustadz saya, ada sahabat-sahabat saya. Mohon izin, hamba yang fakir ini hanya ingin sekedar berbagi. Mohon petunjuk dari guru semua dan mohon berkah dari guru-guru semua. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita, menjaga antum, dan menjaga keikhlasan kita. Sebelum kita lanjut, yuk kita ngobrol sebentar dengan Allah. Tolong diaminkan doa-doa berikut ini. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Wahai Engkau yang Maha mendengar, wahai Engkau yang Maha melihat. Sore ini kami hadir di grup ini ya Rob, untuk ngobrol-ngobrol sejenak, untuk berdiskusi sejenak, untuk menambah ilmu kami ya Rob. Tidak ada daya dan upaya, semata-mata hanya atas izin-Mu ya Allah. Tidak ada kebahagiaan semata-mata atas perkenanan-Mu ya Allah. Dan tidak ada semua kemudahan-kemudahan hanya berdasarkan daripada keinginan-keinginan-Mu ya Rabb. Ya Allah, pada hari ini kami berkumpul di sini, menyatukan hati-hati kami ya Allah, menyatukan fikir-fikir kami semua ya Allah. Maka mudahkanlah bagi kami ya Allah. Ampuni kami atas semua dosa-dosa kami, dan mudahkan bagi kami untuk dapat menghunjamkan pemahaman yang benar terhadap din-Mu, pemahaman yang benar terhadap tauhid kepadamu ya Rabb. Ya Allah, Ya Rahman, jagalah kami semuanya ya Allah. Mudah-mudahan atas perkenanan Engkau, atas kuasa-Mu ya Allah, izinkan kami semua untuk bisa menikmati kenikmatan dalam Ramadan ini dengan sempurna ya Allah. Ya Allah, hari ini adalah hari pertama di dalam bulan suci yang Kau janjikan ini. Hari ini kami berkumpul dalam waktu-waktu menunggu waktu berbuka puasa. Adalah waktu yang Kau utamakan untuk menjawab dan mengijabah doa-doa kami. Ya Rabb, turunkanlah rahmat-Mu bagi kami semua yang berada di grup ini, dan izinkan kami untuk menjadi manusia yang lebih baik sebagaimana yang Kau inginkan. Ya Allah, ampuni kami dan lindungi kami dari semua godaan setan-setan yang terkutuk laknatullah. Ya Allah, bahagiakan kami, bahagiakan keluarga kami, selamatkan kami dunia dan akhirat. Alhamdulillah, malah sore ini kita akan berbincang sedikit tentang orang-orang yang merugi di dalam Ramadan ini. Kalau membaca judulnya, ini panitia luar biasa memberikan judul yang kontroversial ya. Kenapa kita sebut kontroversial? Karena di tengah arus besar pemikiran yang mengatakan bahwa Ramadan ini adalah bulan yang diutamakan oleh Allah, bulan yang begitu banyak keuntungan-keuntungan diberikan oleh Allah, bulan yang begitu mudah Allah bagi-bagi pahala, bagi-bagi diskon dosa, bagi-bagi pengampunan bagi kita. Tapi ternyata ketika semua orang menganggap bahwa Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kebahagiaan, bulan yang penuh dengan kegembiraan, bulan yang penuh dengan keberuntungan, ternyata panitia memberi saya judul yang bertolak belakang dengan itu semua. Luar biasa, panitia memberikan judul orang-orang yang merugi di dalam bulan Ramadan. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah ada orang yang merugi di dalam bulan Ramadan? Masya Allah, tabarakallah wa ta'ala, subhanallah. Ternyata ketika kita mengkaji lebih jauh, ketika kita melihat lebih banyak, mempelajari lebih dalam, ternyata ada orang-orang muslim,
ada orang-orang mukmin yang justru merugi di dalam bulan Ramadan ini. Ibarat orang berdagang di sebuah pasar di mana semua pedagangnya akan mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Karena demikian banyak fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh pemilik pasar. Ternyata ada di antara para pedagang itu yang justru rugi ketika pasar itu ditutup. Padahal fasilitas demikian banyak diberikan. Tidak ada pajak, pembeli datang dengan sukarela membawa uang banyak. Dan dagangan yang mau dijual juga banyak. Dan semuanya bisa menjual dengan harga tinggi dibandingkan modal. Tapi ternyata masih ada yang merugi. Maka pertanyaan kita tentu adalah, suatu ketika Rasulullah sedang duduk-duduk bersama para sahabat di Masjid Nabawi. Kemudian tiba-tiba Rasulullah bangkit dari duduknya dan beliau berjalan menuju ke mimbarnya. Sambil jalan, Rasulullah bicara pada sahabat, "Ihdaru mimbari, hadirlah ke mimbarku." Para sahabat kemudian bangkit dari duduknya dan duduk berkumpul mengelilingi mimbar Rasulullah. Lalu mereka melihat Rasulullah naik ke tangga di mimbarnya. Di mimbar Rasulullah itu ada 3 anak tangga. Ketika Rasulullah sampai di tangga pertama, beliau yang mulia tertegun. Lalu beliau mengucapkan kata-kata amin. Tak berapa lama kemudian Rasulullah melangkah menaiki tangga yang kedua. Lagi-lagi beliau tertegun dan mengucapkan kembali kata-kata amin. Kemudian beliau naik lagi ke tangga yang ketiga, kembali tertegun, lalu mengucapkan kata-kata amin. Setelah itu Rasulullah langsung turun dari mimbarnya. Para sahabat bingung ini. Mengapa jadi berbeda? Biasanya Rasulullah kalau sudah memanggil sahabat untuk berkumpul di mimbarnya, itu pertanda ada sesuatu yang penting yang ingin disampaikan beliau. Tapi ini berbeda. Kali ini Rasulullah cuma naik, kemudian mengucapkan amin, 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 dan langsung turun. Setelah beliau turun, kemudian para sahabat dengan kebingungannya bertanya, "Ya Rasulullah, hari ini kami mendengar sesuatu yang belum pernah kami dengar sebelumnya Rasulullah. Ada apa ya Rasulullah?" Kira-kira begitulah. Rasul berkata sambil tersenyum, Rasul yang mulia berkata, "Ketika aku naik ke mimbarku tadi, Jibril datang dan berkata kepadaku. Lalu aku aminkan. Apa yang disampaikan oleh Jibril yang kemudian diaminkan oleh Rasulullah? Ketika Rasulullah sampai kepada tangga yang pertama, Jibril mengatakan kalimat ini. Ba'udan liman adraka Ramadan falam yughfar lahu. Lalu Rasulullah mengatakan qultu amin. Lalu aku menjawab dengan amin. Kemudian Rasulullah melanjutkan, falamma raqitu saniyah qala. Ketika aku sampai kepada tangga yang kedua, Jibril kembali berkata, ba'udan liman zukirtu indahu falam tusalli alaika. Rasul kemudian menjawab dengan amin. Dan ketika Rasulullah sampai kepada tangga yang ketiga, falamma raqitu salisata qala. Jibril kembali berkata, ba'udan liman adraka abawaihil kibaru indahu au ahadahuma falam yudkhilal jannah. Wa qultu amin, kata Rasulullah. Ketika Rasulullah sampai di tangga yang pertama, Rasulullah mengaminkan kata-kata dari Jibril. Ba'udan liman adraka Ramadan falam yughfar lahu. Dan diaminkan oleh Rasulullah. Tangga kedua, ba'udan liman dzukirtu indahu falam tusalli alaihi. Lagi-lagi diaminkan oleh Rasulullah.
Dan di tangga ketiga, ba'udan liman adraka abawaihil kibaru indahu au ahadahuma falam yudkhilal jannah. Lalu diaminkan oleh Rasulullah. Apa itu yang dikatakan oleh Jibril? Jibril memulai kata-katanya dengan kata ba'udan. Ba'udan. Ba'udan berasal dari bu'dun. Ba'udan bu'dun. Ini adalah ungkapan yang mengatakan celakalah, rugi besarlah, celaka yang benar-benar celaka. Liman adraka Ramadan, bagi orang yang masuk bulan Ramadan, yang bertemu dengan bulan Ramadan, falam yughfar lahu, sementara dia tidak diampuni oleh Allah. Dan itu diaminkan oleh Rasulullah. Kemudian ketika sampai di tangga yang kedua, Jibril mengatakan, ba'udan liman dzukirtu indahu falam tusalli alaik. Sangat besarlah kerugian orang-orang yang apabila disebut nama engkau ya Rasulullah di hadapannya, tetapi dia tidak bersalawat kepadamu. Itu diaminkan oleh Rasulullah. Sampai kepada tangga ketiga, ba'udan liman adraka abawaihil kibaru indahu au ahadahuma falam yudkhilal jannah. Dan lagi-lagi diaminkan oleh Rasulullah. Betapa sangat rugi orang yang masih bertemu dengan kedua orang tuanya atau dengan salah satu di antara keduanya, tapi mereka tidak masuk surga. Dan itu diaminkan oleh Rasulullah. Ada 3 kondisi manusia yang dicaci, yang dikatakan ba'dun oleh Jibril. Yaitu manusia yang tidak mendapatkan ampunan selama bulan Ramadan. Manusia-manusia yang tidak mengucapkan salawat kepada Rasulullah ketika nama Nabi disebut. Dan yang ketiga, manusia yang tidak diizinkan oleh Allah masuk ke dalam jannah, padahal dia masih memiliki orang tuanya. Dia tidak bisa memanfaatkan orang tuanya. Sahabat sekalian, kita fokus kepada kalimat yang pertama dari Jibril. Ba'udan liman adraka Ramadan falam yughfar lahu. Celakalah, sangat celaka, sangat rugi orang-orang yang bertemu dengan Ramadan sementara dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita hari ini masuk dalam bulan Ramadan. Alhamdulillah, kita sekarang berada pada hari pertama bulan Ramadan. Luar biasa, Allah perintahkan kita untuk berpuasa sebagaimana termaktub di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan bagi orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun. Dan untuk mencapai gelar takwa yang dijanjikan Allah itu, maka kita haruslah mendapatkan ampunan dari Allah. Maka ketika kita melaksanakan ibadah selama bulan Ramadan yang penuh dengan kemudahan, penuh dengan pengampunan dari Allah ini, target besar kita, visi besar kita, goal yang ingin kita capai dalam bulan Ramadan ini adalah muttaqin, mendapat gelar takwa sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah di dalam Al-Quran tadi, dalam ayat tadi.
Tapi ternyata tidak semua orang yang berpuasa itu akan mampu mencapai gelar takwa tersebut. Karena ujung dari ayat itu adalah la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Masya Allah. Ini artinya apa? Ini artinya di antara orang-orang yang beriman, yang berpuasa, ada kemungkinan mereka tidak akan mencapai gelar takwa tersebut. Orang bertakwa adalah orang yang diampuni oleh Allah. Kita kembali kepada hadis tadi. Ternyata ada juga kemungkinan orang yang masuk ke dalam bulan Ramadan tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Falam yughfar lahu, kata Allah. Maka kondisi seperti ini harus kita pahami. Harus kita pahami benar-benar agar puasa kita tidak menjadi sia-sia. Agar puasa kita tidak membawa kita justru kepada kerugian yang besar. Dan maka berhati-hatilah dalam memasuki bulan Ramadan ini. Alhamdulillah kita berada pada hari pertama. Masih panjang perjalanan kita dalam meraih ampunan Allah. Masih panjang perjuangan kita untuk bisa mendapatkan gelar takwa. Dan masih banyak kesempatan bagi kita untuk dapat menjadi yang terbaik. Sebagaimana yang diinginkan oleh Allah, sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah. Masyiral muslimin, rahimakumullah. Kita tentu sangat ingat sekali bahwa Allah mengatakan dalam salah satu hadis qudsinya bahwa puasa ini bagiku, kata Allah. Maka Allah lah yang akan memberikan balasan atas puasa kita. Allah lah yang punya perhitungan atas pahala yang akan diberikannya kepada kita. Allah lah yang akan memperkenankan semua balasan bagi kita di dalam ibadah-ibadah yang akan kita laksanakan dalam bulan Ramadan ini. Sangat rugi kita apabila kita ternyata tidak mampu memanfaatkan semua kebaikan-kebaikan itu, semua kemuliaan-kemuliaan itu, dan semua fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh Allah itu secara maksimal. Maka berhati-hatilah kita, senantiasa kita menghitung-hitung. Lalu pertanyaannya tentu, bagaimana sih caranya agar kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah di dalam bulan Ramadan ini? Bagaimana sih caranya agar kita bisa mencapai gelar takwa yang dijanjikan oleh Allah itu? Bagaimana sih caranya agar kita tidak termasuk orang yang dimaksud oleh Jibril tadi? Di dalam hadis yang lain, Rasulullah menyatakan dengan terang benderang siapa orang-orang yang akan mendapat ampunan selama bulan Ramadan ini. Ada dua hadis yang redaksi kalimatnya hampir-hampir mirip. Dan dua hadis itu sangat fenomenal dan sangat mudah kita hafal. Hadis yang pertama, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadis yang kedua, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man shoma Ramadan, man qama Ramadan. Perbedaannya hanya terletak pada shoma dan qama. Hadis yang pertama, man shoma Ramadan. Siapa yang berpuasa di dalam bulan Ramadan, imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan dengan penuh ihtisab, dengan penuh pengharapan kepada Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Diampuni bagi dia semua dosa-dosanya yang telah berlalu. Hadis yang kedua, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Man qama, siapa yang qama Ramadhana, siapa yang menegakkan malam-malam Ramadan, siapa yang melaksanakan qiyamul lail dan ibadah-ibadah lain di dalam malam-malam bulan Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambik, diampuni juga bagi dia semua dosa-dosanya yang telah berlalu.
Dua hadis ini dengan secara terang benderang Rasulullah mengungkapkan bagaimana caranya mendapatkan ampunan dari Allah dalam bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah dengan melaksanakan siyamu Ramadan, dan yang kedua dengan melaksanakan qiyamu Ramadan. Tetapi ada syarat yang tercantum di dalam hadis itu. Bahwa ternyata ampunan Allah bagi orang yang berpuasa dan bagi orang yang melaksanakan qiyamul lail di dalam bulan Ramadan itu baru akan didapatkan jika syarat ini terpenuhi. Syaratnya dua. Man shoma Ramadana imanan, satu, wahtisaban, dua. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Syaratnya adalah dia berpuasa selama bulan Ramadan. Dia melaksanakan qiyamul Ramadan selama bulan Ramadan itu atas dasar iman kepada Allah semata-mata, dan kemudian dia ihtisaban. Syarat yang pertama, iman. Maka puasa seseorang, qiyamul Ramadan seseorang akan batal, tidak akan mampu mengantarkan dia kepada pengampunan dari Allah jika itu dilaksanakan bukan karena Allah, bukan atas dasar iman kepada Allah. Maka di awal-awal Ramadan ini, di hari pertama Ramadan ini, please, saya sangat mohon sekali untuk mengingatkan diri saya sendiri, diri antum semua, luruskan niat kita semata-mata karena Allah. Luruskan niat kita semata-mata karena keimanan kita kepada Allah. Kalau masih ada yang niatnya Ramadan kali ini untuk menguruskan tubuh, segera diperbaiki. Kalau ada yang niatnya Ramadan kali ini agar dianggap menjadi orang yang soleh, segera diperbaiki, segera diluruskan. Kalau masih ada Ramadan ini yang niatnya agar bisa bersama-sama dengan sahabat-sahabat yang lain untuk melaksanakan ibadah, segera diperbaiki. Kalau ada yang Ramadan kali ini niatnya hanya karena turut-turutan saja, karena ikut-ikutan saja, maka saran saya segera diperbaiki. Agar apa? Agar syarat yang pertama ini, imanan ini terpenuhi. Dan ini menjadi salah satu syarat. Lalu syarat yang kedua adalah wahtisaban. Ihtisab. Bagaimana wahtisaban itu? Bagaimana ihtisab itu? Itu adalah orang-orang yang selalu mengharapkan pahala Allah. Selalu berhati-hati. Selalu berhati-hati agar tidak tersia-siakan semuanya. Agar sesedikit apapun kesempatan itu tidak terlewatkan. Sesedikit apapun kesempatan itu tidak terlewatkan sama sekali. Dan sesedikit apapun peluang untuk melaksanakan maksiat itu tidak ditempuhnya sama sekali. Sebesar apapun peluang untuk maksiat itu tidak dilakukannya sama sekali. Maka syarat kedua adalah berhati-hatilah, senantiasa kita menghisap-hisap, senantiasa kita menghitung-hitung, senantiasa kita melaksanakan semua amalan ibadah selama bulan Ramadan ini dengan penuh perhitungan, dengan penuh pengharapan kepada Allah untuk bisa mendapatkan ampunan dari Allah, untuk bisa mengumpulkan sebanyak-banyaknya pahala dari Allah, untuk bisa mengumpulkan sebanyak-banyaknya pengampunan dosa dari Allah, dan untuk bisa mendapatkan gelar sebagai orang. Maka berhati-hati, ihtisab, senantiasa menghitung-hitung adalah menjadi syarat yang mutlak dalam beribadah ini. Syarat pertama adalah kita memiliki ilmu yang mumpuni, memiliki ilmu yang mencukupi untuk melaksanakan ibadah ini. Kita paham celah-celah untuk bisa mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Kita tidak melewatkan sedikit pun kesempatan untuk bisa beramal soleh.
Kita tidak sedikit pun melewatkan kesempatan untuk bisa mendapatkan ampunan dari Allah. Maka di hari-hari awal Ramadan ini, segeralah cari sebanyak-banyaknya referensi. Cari sebanyak-banyaknya pengetahuan kita, ilmu kita tentang Ramadan ini. Kerjakan semua amalan yang mungkin sanggup kita laksanakan dalam Ramadan ini. Jangan disia-siakan. Saya masih sering sedih sekali melihat betapa kita melupakan ibadah-ibadah sunnah. Padahal ibadah sunnah itu nilainya dalam Ramadan akan berlipat ganda. Dalam salah satu hadis yang lain Rasulullah mengatakan, kita bicarakan yang kecil saja, yang sholat sunnah saja. Dalam salah satu hadis Rasulullah mengatakan, ada 12 sholat sunnah rawatib yang apabila dilaksanakan, dipelihara, dijaga itu, maka kita akan dibangunkan rumah oleh Allah di surga kelak. 12 sholat sunat rawatib, dan ini sering tertinggalkan. Kita harus tahu, yang 12 rakaat itu apa? 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah salat isya. Lalu bagaimana dengan salat-salat sunat yang lain? Ada salat duha. Ada salat duha, berapa rakaat mesti dilaksanakan? Ilmui lagi, cari lagi. Apakah duha itu cukup dengan 2 rakaat saja? Apakah ada kesempatan bagi kita untuk melaksanakan duha itu sampai 12 rakaat? Kemudian, salat-salat sunat lain. Apakah bisa kita melaksanakan salat-salat sunat yang muakkad? Yang sudah kita bicarakan tadi yang 12 rakaat. Lalu bagaimana dengan salat-salat sunat ghairi muakkad? Banyak kesempatan untuk kita sholat. Ada satu lagi salat sunat yang disebut dengan salat sunat syukrul wudu. Salat sunat 2 rakaat yang selalu dilakukan oleh Bilal. Bilal memiliki kebiasaan, beliau senantiasa menjaga wudunya. Ketika wudunya batal, beliau berwuduk lagi. Dan ketika berwuduk, beliau langsung salat 2 rakaat. Ketika hal itu dikadukan oleh sahabat kepada Rasulullah, Rasulullah tidak mengiyakan dan tidak mentidakkan. Dan Rasulullah bertanya kepada Bilal, apa itu sebabnya Bilal? Apa yang kau kerjakan? Bilal mengatakan, ya Rasulullah, aku melaksanakan sholat sunat 2 rakaat setiap kali aku berwudu, dan aku senantiasa menjaga wuduku. Rasulullah tersenyum. Maka kemudian banyak para sahabat yang lain yang meniru apa yang dilakukan oleh Bilal ini. Yang hari ini kita kenal dengan sholat sunat syukrul wudu. Ingat, Bilal terompahnya didengar oleh Rasulullah di surga, padahal dia masih berada di bumi. Jangan-jangan inilah amalan rahasia dari Bilal yang tidak diketahui oleh orang banyak. Dan banyak lagi yang lain sahabat-sahabat sekalian yang bisa kita lakukan. Maka perbanyaklah ilmu kita, perbanyaklah dan saran saya dari hari pertama Ramadan ini, buatlah jurnal Ramadan untuk agar kita bisa berhati-hati, agar kita bisa melatih diri kita sehingga benar-benar bisa melakukan yang terbaik, sehingga kita tidak menjadi orang yang merugi sebagaimana yang dimaksudkan oleh Jibril tadi. Allahu a'lam bishawab. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ini pertanyaan pertama dari Pertanyaan pertama dari Syafriyanda, mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang. Pertama, ada 3 pertanyaan ini. Pertama, minta saran apakah yang harus kita lakukan agar kita tidak termasuk pada golongan orang-orang yang merugi di bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua, bagaimanakah caranya agar tetap semangat ibadah di bulan suci Ramadan dengan begitu banyaknya godaan yang datang. Serta yang ketiga, apakah tanda-tandanya amalan kita sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya rasa pertanyaan yang pertama mungkin sudah terjawab dengan paparan tadi, dengan 2 hadis itu tadi. Man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambik, dan man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambik.
Untuk pertanyaan kedua, bagaimanakah caranya agar tetap semangat beribadah di bulan suci Ramadan ini dengan begitu banyaknya godaan yang datang? Nah, ini yang mantap. Terima kasih Safrianda. Ini pertanyaannya luar biasa banget. Di dalam ilmu perilaku, ada yang disebut dengan motif dan ada yang disebut dengan motivasi. Itu motivasi adalah sesuatu yang menjadi penyebab, menjadi pendorong untuk seseorang untuk bisa bertindak laku. Maka kita dalam kajian keislaman ini yang dimaksud dengan niat tadi. Maka sangat-sangat relevan dengan hadis yang kita bacakan tadi. Bahwa syarat mendapat ampunan dari Allah itu yang pertama adalah imanan. Alasan kita itu adalah iman. Dan wahtisaban. Maka bagaimana sih caranya agar semangat beribadah ini tetap terjaga? Ya, niat kita dari awal itu apa? Motivasi kita itu apa? Kalau niat kita semata-mata karena Allah, maka jelas Allah akan membantu kita. Nah, dari situ kan visi kita jelas itu. Safrianda, dari situ visi kita jelas. Goal kita jelas. Maka semua daya upaya akan kita lanjutkan, akan kita arahkan ke situ. Tapi yang namanya manusia tentu berubah-ubah ya. Ada kondisi-kondisi tertentu, sedangkan iman saja yazid wa yanqus. Iman itu naik dan turun, kata Rasulullah. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang kita harus lakukan adalah menciptakan suasana sedemikian rupa agar niat kita itu, niat itu kan persoalan internal ya. Persoalan internal kita. Maka internal memerlukan lahan untuk bisa tumbuh subur. Internal memerlukan faktor-faktor eksternal yang akan menjaga keinternalan itu agar tetap pada kondisi semula. Maka kita butuh lingkungan yang mendukung kita untuk bisa tetap istiqamah dalam perjuangan di dalam Ramadan ini. Artinya apa? Kita yang menciptakan lingkungan itu. Kita yang harus menghindarkan diri dari lingkungan-lingkungan yang tidak mendukung. Bagaimana caranya? Perihala amal ibadah kita, perbanyak berpuasa, perbanyak mengaji, perbanyak interaksi dengan Al-Quran, ajak lingkungan kita, keluarga, semua untuk terlibat. Ciptakan atmosfer yang mendukung untuk itu. Itu untuk jawaban dari pertanyaan yang kedua. Lalu pertanyaan yang ketiga, apa sih tanda-tandanya amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saya sendiri juga nggak tahu ini. Yang menjadi bagian kita hanyalah berusaha. Tetapi, kalau bisa kita berandai-andai. Maka seorang yang terima amalnya oleh Allah akan muncul perasaan tenang di dalam dirinya. Kenapa? Karena ketenangan itu adalah salah satu wujud dari rahmat Allah. Allah lah yang menurunkan rasa tenang, anzala sakinata fi qulubul mu'minin, di dalam hatinya orang iman, liyazdadu imanan ma'a imanim, agar bertambah imannya atas iman yang telah lalu. Tetapi ketika kita coba mencari referensi, ada dalil-dalil yang berasal dari ulama. Ibnu Rajab Hambali mengeluarkan kalimat yang fenomenal. Beliau mengatakan begini, yang terbiasa puasa setelah puasa Ramadan itu merupakan petunjuk bahwa diterima amal puasanya di bulan Ramadan. Sungguh Allah jika menerima suatu amal hambanya, maka Allah akan beri ia taufik untuk melakukan amal soleh setelah itu. Maka indikator yang bisa kita lihat bagi diri kita adalah ketika sebuah amal kita diterima oleh Allah, akan menimbulkan kenikmatan, ketenangan,
dan keinginan untuk melaksanakan amal itu secara berulang-ulang. Kita menjadi ketagihan. Sebuah kebaikan, apabila diterima amal itu oleh Allah, akan melahirkan kebaikan-kebaikan berikutnya. Syekh Saleh Fauzan Hafizullah mengatakan, di antara tanda diterimanya amal soleh di bulan Ramadan adalah keadaan seorang muslim setelahnya menjadi lebih baik daripada sebelum Ramadan. Karena kebaikan akan mengajak kepada kebaikan selanjutnya, dan amal soleh akan mengajak pada amal soleh yang lainnya. Jadi mungkin setelah Ramadan baru kita ketahui sukses nggak Ramadan kita, atau justru sebaliknya. Minimal dalam bulan Ramadan ini terus kita berusaha agar Ramadan kita tidak baik. Alhamdulillah, ini pertanyaannya menarik juga nih. Insya Allah luar biasa ya. Bagaimana sih kalau kita alimnya cuma di dalam bulan Ramadan doang, gitu ya? Ntar saya periksa dulu nih. Dari Galuh ya, di Tiku Agam. Izin bertanya Ustadz, apakah kalau kita berubah alim hanya pada bulan Ramadan saja, kita termasuk orang-orang merugi Ustadz? Jawabannya iya, benar Galuh. Kenapa? Karena Ramadan ini termasuk sebuah waktu sama seperti kita sekolah. Hasil Ramadan ini baru akan dilihat di luar Ramadan, setelah Ramadan. Kalau kita sekolah itu ya, kita kuliah, hasilnya kelihatannya kapan? Setelah kita tamat. Apakah terpakai kita di lapangan pekerjaan atau tidak? Apakah kualitas kita yang alumni sebuah perguruan tinggi masih sama dengan kualitas ketika kita tamat SMA dulu? Nah, keberhasilan proses dalam kita kuliah itu bisa dilihat nanti, indikatornya bisa dilihat nanti pada saat setelah lulus. Demikian juga dengan Ramadan. Indikator keberhasilan kita dalam Ramadan ini dilihatnya nanti setelah lewat Ramadan. Apa indikatornya? Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ketika imannya semakin meningkat dibandingkan imannya sebelumnya. Sebagaimana juga tadi sudah disampaikan ketika saya menjawab pertanyaan pertama tadi, bahwa Hambali sendiri, Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, orang-orang yang membiasakan puasa setelah Ramadan itu merupakan tanda diterimanya amal puasa di bulan Ramadan. Karena sesungguhnya Allah jika menerima suatu amal hamba, maka Allah akan beri ia taufik untuk melakukan amal setelahnya. Taufik itu apa? Taufik itu berbeda dengan hidayah ya. Hidayah lebih dulu prosesnya dibandingkan taufik. Hidayah adalah petunjuk dari Allah untuk menemukan kebenaran.